Pernah kepikiran nggak sih kenapa harga barang yang kita beli tiap hari itu kok bisa naik turun kadang tanpa alasan yang jelas? Nah, jawabannya itu ternyata bukan cuma soal tawar-menawar di pasar loh. Ceritanya jauh lebih panjang dan seru. Ini tuh soal perjalanan pemikiran manusia selama ribuan tahun. Dari filsuf zaman kuno sampai algoritma super canggih yang ngatur harga sekarang. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng ceritanya. Oke, perjalanan kita dimulai bukan dari buku teks yang tebal, tapi dari sebuah tempat yang rame banget, pasar di Yunani kuno. Disinilah, di tengah-tengah hiruk-pikuk orang jual beli, para filsuf untuk pertama kalinya mulai mikirin nilai itu sebenarnya apa sih? Dan dari sinilah semua ini berawal. Bayangin deh, Aristoteles ngelihat sepatu, terus dia mikir, sepatu ini kan gunanya buat dipakai jalan. Tapi, sepatu ini juga bisa ditukar sama roti. Nah, perbedaan simpel antara dipakai atau nilai guna dan ditukar atau nilai tukar, inilah yang jadi cikal bakal seluruh ilmu ekonomi. Keren kan? Dari Yunani, ide ini terus berevolusi. Masuk ke era merkantilisme, orang-orang mikirnya ekonomi itu kayak main catur, zero-sum game. Biar negara kita kaya, negara lain harus miskin. Pokoknya kumpulin emas sebanyak-banyaknya. Tapi terus ada kelompok lain, kaum fisiokrat, yang bilang, salah, kekayaan itu bukan dari emas, tapi dari tanah, dari pertanian. Jadi ada perdebatan seru nih. Tapi sebentar lagi bakal muncul satu orang yang bakal merombak total semua cara pandang ini. Sekarang, kita loncat maju ke tahun 1776. Catat tahun ini karena ini adalah titik balik yang mengubah segalanya. Muncullah seorang pemikir bernama Adam Smith dengan satu pertanyaan yang, revolusioner banget pada masanya. Gimana caranya masyarakat bisa jadi makmur dan tertib, padahal nggak ada satu orang pun yang mengatur dari atas? Jawabannya, sebuah ide yang jenius, tangan tak terlihat atau the invisible hand. Gini deh contohnya, bayangin tukang roti. Dia bikin roti bukan karena dia baik hati pengen kita sarapan enak, bukan. Dia bikin roti karena mau cari duit buat keluarganya. Tapi anehnya, justru karena dia mikirin dirinya sendiri, akhirnya seluruh warga kota jadi bisa makan roti. Nah, itulah keajaiban pasar. Kepentingan pribadi masing-masing orang, kalau digabungkan, secara nggak sadar malah menyejahterakan semua orang. Dan disinilah pemahamannya berubah total. Pasar itu bukan lagi cuma soal tempat, kayak bangunan atau lapangan. Pasar jadi sebuah sistem, sebuah mekanisme, jaringan raksasa tak kasat mata yang menyambungkan kita semua. Sistem inilah yang secara otomatis menentukan barang apa yang perlu dibuat dan untuk siapa barang itu. Tapi ada satu teka-teki besar yang bikin para ekonom pusing tujuh keliling. Namanya paradoks air intan. Coba deh pikirin, air itu kan penting banget buat kita hidup, tapi kok harganya murah banget? Sebaliknya, intan ya cuma buat perhiasan, nggak vital-vital amat, tapi harganya bisa selangit. Kok bisa? Kenapa nilai guna sebuah barang nggak sebanding sama harganya? Nah, para pemikir kayak Ricardo dan bahkan Karl Marx coba kasih jawaban. Mereka bilang gini, nilai sebuah barang itu ditentukan dari total jam kerja yang dibutuhin buat bikin barang itu. Masuk akal kan? Meja harganya mahal karena butuh waktu lama buat bikinnya. Kedengarannya logis ya? Eits, tapi tunggu dulu. Teori ini ada cacatnya. Kalau nilai itu cuma dari jam kerja, kenapa lukisan yang dibikin cuma beberapa hari harganya bisa miliaran? Nah loh, pertanyaan ini langsung bikin teori tadi goyah. Jelas, ada faktor lain yang bermain di sini. Bukan cuma soal waktu kerja, misterinya makin seru nih. Dan akhirnya, misteri ini terpecahkan. Jawabannya datang di akhir abad ke-19, di era yang disebut revolusi neoklasik. Datanglah sekelompok pemikir baru yang benar-benar membalikkan semua logika tentang nilai yang ada sebelumnya. Ini dia kuncinya, utilitas marginal. Konsep ini yang akhirnya memecahkan paradoks air intan. Gini cara kerjanya. Air itu kan jumlahnya banyak banget, melimpah. Jadi, kepuasan yang kita dapat dari minum kali satu gelas air lagi, itu ya biasa aja, rendah. Nah, beda sama intan yang super langka. Kepuasan dari dapat kali satu intan lagi, itu tinggi banget. Jadi yang menentukan harga itu bukan kegunaan totalnya, tapi seberapa besar kepuasan yang kita dapat dari satu unit tambahan barang itu. Genius? Terus muncullah seorang ekonom hebat, namanya Alfred Marshall. Dia ini kayak seorang dirijen orkestra. Dia mengambil semua ide yang ada, baik yang lama maupun yang baru, dan menggabungkannya jadi satu harmoni yang indah. Dan dia menjelaskannya pakai analogi yang simple banget, sebuah gunting. Jadi, menurut Marshall, menentukan harga itu kayak memotong kertas pakai gunting. Anda nggak bisa nanya, yang memotong itu mata pisau atas atau bawah? Ya dua-duanya dong.
Nah, harga juga gitu. Ada mata pisau permintaan dari kita sebagai pembeli, dan ada mata pisau penawaran dari penjual. Dua kekuatan ini saling dorong, saling tarik, sampai akhirnya ketemu di satu titik. Titik itulah yang kita sebut harga keseimbangan. Model gunting dari Marshall ini elegan banget, dan sampai sekarang jadi dasar ilmu ekonomi. Tapi, dunia nyata ternyata nggak sesempurna teori. Sejarah memberi kita pelajaran pahit lewat depresi besar di tahun 1930-an, yang membuktikan kalau pasar itu nggak selalu bisa sembuh dengan sendirinya. Di tengah kekacauan itulah, muncul John Maynard Keynes. Dia bilang, kalau ekonomi lagi sakit parah, kita nggak bisa cuma diam menunggu pasar sembuh sendiri. Pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus jadi dokter yang memberi suntikan dana untuk merangsang permintaan. Nah, ini membuka babak baru, di mana peran pemerintah dalam mengatur harga jadi perdebatan yang panas. Dan kalau kita lihat sekarang, semua teori ini ada di sekitar kita setiap hari. Harga obat yang ada, harga eceran tertingginya, itu campur tangan pemerintah. Harga gabah petani yang dijanin, itu juga. Harga tiket pesawat atau ojek online yang tiba-tiba naik pas jam sibuk. Nah, itu namanya dynamic pricing, pertarungan penawaran dan permintaan yang diatur algoritma canggih. Semuanya itu adalah versi modern dari ide-ide yang sudah kita bahas. Jadi, coba kita lihat lagi perjalanan kita. Jauh banget ya, dari pasar di zaman Aristoteles sampai marketplace yang ada di HP kita sekarang. Ternyata, perjalanan untuk mengerti apa itu harga, itu sama saja kayak perjalanan untuk mengerti diri kita sendiri. Tentang apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, dan gimana kita berinteraksi satu sama lain. Jadi, lain kali Anda lihat label harga di sebuah barang, jangan cuma lihat itu sebagai angka mati. Angka itu hidup. Ia adalah sinyal, sebuah pesan singkat yang memberitahu kita hasil negosiasi rumit antara kelangkaan barang dan keinginan jutaan manusia. Ia adalah kompas dari tangan tak terlihat yang terus mengarahkan dunia kita.